Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo teman-teman. Saya senang sekali bisa kembali lagi berjumpa dengan teman-teman ya untuk kesempatan ini. Seperti biasa, saya ada servisan mesin las. Ini mereknya Rhino ya. Rhino 300 teman-teman. 300 ampere dan inputnya ini 3 pas ya. Ini mesin baru datang dan sudah dibuka sama yang punya ya. Nah, ini sudah dibuka. Kasusnya saat dinyalakan teman-teman. Nah, saat dinyalakan switchnya itu MCB langsung jatuh ya. Berarti ada konsleting di bagian inputnya. Nah, langkah-langkahnya teman-teman, kalau untuk mengatasi mesin seperti ini mesinnya menggunakan IGBT full bridge 4 channel ya. 4 channel 1 2 3 4. Nah, satu channelnya ini di paralelkan 2 IGBT, jadi ada 8 IGBT ya. Oke, langkahnya teman-teman, kalau saat di on kan MCB di on kan, MCB induk langsung jatuh, itu berarti ada konsleting. Langkah pertamanya ini jalur dari power supply 500 volt DC dioper ke atas ke sini, ini kita lepas teman-teman. Oke, kita lihat fisiknya lonyat apa tidak, masih bagus ya. Setelah kita lepas, ini akan kita ukur antara dua jalur ini konslet tidak. Oke, kita ukur soket tadi teman-teman ya. Nah, soket ini kita akan ukur nyambung apa tidak yang ini ya. Kalau bolak-balik nyambung ini konslet teman-teman. Oke, terukur tidak konslet. Oke, berarti IGBT insya Allah aman ya, tidak konslet. Sekarang fokus kita hanya di papan bawah ini aja. Nah, ini sepertinya harus saya lepas teman-teman. Papan ini akan saya lepas dan saya akan ukur dioda bridge ini. Oke teman-teman, saya sudah buka papan power supply 500 voltnya ya. Kalau dicek fisik oke, nggak ada masalah. Cuma dengan kasus yang kita hadapi saat dicolokkan MCB induk itu jatuh teman-teman, biasanya ada masalah di dioda bridge. Mungkin salah satu dari 3 dioda bridge ini atau ketiga-tiganya ini rusak ya. Jadi solusinya dengan kita lihat skema seperti ini teman-teman. Ini ya gini teman-teman. Saya jelaskan sedikit. Satu dioda ini menyearahkan satu arus. Ini kan inputnya 3 di sini, 1 2 3. Jadi satu ini untuk satu arus api ini ke satu dioda, ini satu dioda, ini satu dioda. Sehingga dengan rangkaian seperti ini, input AC, karena kita tahu dioda ini kakinya 4 dan dia nyilang ya teman-teman. Kalau AC di sini, yang ini kawannya. Kalau positif di sini, negatif di sini, nyilang dia sistemnya. Jadi dengan kondisi seperti ini nampak kaki ini dan ini digabungkan, ini AC input teman-teman. Ini AC input, ini negatif, ini positif ya. Positif digabungkan semua, positif, negatif, negatif. Nah, ini AC-nya digabung ya. Teorinya saya harus melepaskan dioda ini dan kita ukur bagus apa tidak, karena kalau kondisi sekarang ini tidak bisa diukur teman-teman. Dengan kondisi seperti ini
langkah pertama kita bisa lepas, copot, hisap, kita hisap timahnya dan kita lepaskan, kita ukur, copot, kita ukur, copot, kita ukur. Tapi kalau untuk praktisnya teman-teman, ini akan saya potong jalur ini dengan gerinda ya, gerinda, tidak potong sampai habis, cuma saya memutuskan jalur, jadi kaki ini dan kaki ini terpisah. Ini akan saya potong, ini akan saya potong. Nah, setelah terputus jalur kaki ini dan kaki ini ya, kita baru tahu dari 3 dioda ini mana yang rusak. Itu tujuannya ya, kenapa saya harus potong ya, ini metode saya. Mungkin teman-teman punya metode lain, tapi cara cepatnya seperti itu. Oke, saya coba. Oke teman-teman, saya sudah gerinda ya, sudah saya putuskan jalurnya, jadi kaki ini tidak saling terhubung lagi, sudah terpisah. Sekarang kita akan ukur posisi ohm ya, apakah kaki dari AC input dioda bridge-nya konslet atau tidak. Kita tes yang satu ini dulu, kita ukur pinggir sini sama pinggir sini, tidak boleh nyambung sama sekali. Oke. Tuh, bagus ya, sudah 0. Kita balik. Oke, aman, dioda ini aman, yang di tengah. Oke, balik, aman juga. Sekarang yang di pinggir ini. Oke, iya, aman semua rek. Atau platina ini lengket. Ini saya ukur nilainya nggak boleh 0 teman-teman. Bagus. Jadi apa yang buat konslet? Atau kipas? Aduh. Tidak. Apa yang membuat konslet? Coba saya tes hidup teman-teman ya. Kita lihat hasilnya. Pusing juga nih analisanya. Oke teman-teman, yang kita putuskan tadi jalurnya akan saya sambung kembali ya, karena setelah kita ukur dioda ini tidak konslet, tapi laporannya saat dihidupkan MCB jatuh, dan kita ukur IGBT tidak konslet. Jadi sekarang saya sambung lagi. Aduh, stres nih teknisi. Tapi ini ada kendala sedikit teman-teman. Ini ada PTC ya. PTC ini menghubungkan arus DC 500 volt ke power supply switching regulator 24 voltnya teman-teman. Nih ke sini. Tadi ini sudah saya ukur juga, tidak konslet, normal saja ya. Masalahnya di
PTC ini longgar teman-teman, tuh kakinya goyang. Ini harus kita perkuat solderannya, mungkin ini penyebabnya, bisa jadi ya. Ya udah, ini kita pertebal solderannya yang udah kita putuskan tadi. Terpaksa kita solder lagi. Mas, kenapa harus dipotong? Kalau nggak dipotong emang nggak bisa mengetahui dioda ini rusak apa tidak? Ya enggak, karena rangkaiannya terhubung teman-teman, makanya harus saya potong. Kalau mau pasti ya dicopot, tapi kan repot, kita sudah copot tiga-tiganya ternyata diodanya bagus. Tapi kalau dipotong seperti ini ya cepat, kita langsung tahu diodanya bagus apa tidak ya, walaupun saya harus sambung lagi ya. Oke, kita lanjutkan pekerjaannya. Oke teman-teman, saya sudah pasang papan power supply nya. Kita coba tes nyala. Saya pakai tegangan 220 volt saja. Saya colokkan di sini. Sini satu lagi. Dan kita akan tes hidup. Kita lihat tegangannya ya. Oke, kita nyalain. Bismillah. Hidup, nggak ada jatuh MCB. Nih teman-teman, nyala. Aduh, apa ini maksudnya ini? Saya cabut. Ini akan saya pindah ya. Ini saya pindahkan ke sebelah sini. Kita lihat apakah jatuh juga MCB. Saya colokin. Tuh, hidup. Kipas nyala. Aduh. Jadi laporannya ini apa? Aduh. Aduh. Begini aja. Karena ini udah sore teman-teman, sudah jam 5 lewat. Saya besok pagi akan tes mesin ini ya. Kita tes pakai genset, kita tes ngelas. Besok pagi akan kita tahu hasilnya. Kalau tidak ada masalah ya tidak ada masalah. Sejauh ini analisa saya nggak ada, hanya PTC tadi aja yang mungkin kakinya retak ya, longgar. Sejauh ini nggak ada masalah nih teman-teman. Ya udah, kita tes besok pagi ya. Oke teman-teman, kita sudah tes las pagi ini dan hasilnya saya suka ya, hasilnya bagus teman-teman. Jadi mesin las ini nyebelin ya. Kemarin nyebelin banget ya teman-teman. Laporannya dihidupkan MCB jatuh ya, pakai gensetnya terasa berat. Jadi analisa kita ya wajar, kita menganalisa sesuai info yang kita dapat. Ternyata nggak ada masalah teman-teman, nyebelin banget.
Mungkin ini servisan nyebelin, yang paling nyebelin di tahun 2021. Oke teman-teman, saya ngetesnya tadi pakai trafo ini, trafo setup rakitan yang inputnya 220 volt, kita angkat menjadi 380 volt. Nah, outputnya cuma 2 aja ya, karena inputnya 220. Jadi sembarang saja masukkan soketnya. Loh, kok bisa mas? Sembarang saja. Kemarin kita ngetes, mas, sore kemarin mas ngetes pakai 220, listrik 220 ya. Ya, hanya listrik 220 kita pakai nyalakan juga hidup mas. Itu bisa ngelas mas? Bisa 220 kalau kita pakai listrik 220 ya, listrik biasa. Itu kita sembarang saja masukkannya, sini boleh ya, ada 3. Itu bisa ngelas, cuma apinya kurang bagus ya. Nah, kok bisa mas ya? Karena sistem mesin las ini inputnya ini kan jadikan 500 volt DC teman-teman ya, dan dia nggak pakai trafo step down seperti trafo-trafo las pada umumnya. Jadi kalau rangkaiannya seperti ini, input langsung di DC kan, dan power supply 24 nya menggunakan switching regulator. Jadi switching regulator ini menerima input 300 volt DC sampai 500 volt DC kalau yang ini ya. Nah, jadi walaupun kita inputnya 220, kalau di DC kan menjadi 300 volt DC, tetap power supply ini akan mengolahnya dan mengeluarkan tegangan normal ya, nggak masalah. Cuma kalau kita pakai 220 ya, output trafonya hanya 30 volt teman-teman, output diukur ya. Ya mungkin itu aja, sekedar informasi ya. Jadi teman-teman yang pengen servis mesin las 3 pas jangan khawatir sebenarnya. Walaupun kita tidak ada listrik 3 pas, kita bisa menservisnya ya, walaupun mungkin tidak bisa mengelas, mungkin karena daya kurang. Untuk diketahui, saya ngetes ini pakai trafo ini hanya pakai genset 5000 ya, 5000 kVA. Kemudian pakai trafo gulungan ini kita pasang ke sini dan kita tes las, nggak ada masalah. Hasilnya sudah lihat tadi kan. Ya itu aja mungkin teman-teman, sekedar info. Kalau ada yang masih bingung silahkan tanya ya di kolom komen. Saya minta maaf kalau ada salah penyampaian, salah ngomong, salah sikap, ya maklum ya, saya juga manusia biasa. Dalam tekanan pekerjaan mungkin membuat konten video ada kata-kata yang salah yang saya ucapkan. Sampai jumpa di video-video tutorial lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.